Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yosya Putra dengan NIM 25000242223. Saya dari kelas Ilmu Hukum E. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari bab 1 buku Sosiologi Hukum yang ditulis oleh, dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Prof. Dr. Fitriatus Saleha, SH, MH. Kenapa mempelajari sosiologi hukum itu penting? Yang pertama, membantu memahami kenyataan hukum di lapangan sehingga hukum yang dibuat bisa lebih relevan dan efektif. Yang kedua, memberikan kritik terhadap hukum yang ada apabila ada ketidakadilan sosial, diskriminasi, kesenjangan penerapan hukum. Yang ketiga adalah memperkuat praktek hukum yang demokratis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah membantu perencanaan hukum, praktisi hukum, akademis, agar mempertimbangkan aspek-aspek sosial dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Kemudian ada fungsi sosiologi hukum. Yang pertama ada kontrol sosial. Kontrol sosial adalah sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban. Yang kedua, adanya instrumen dalam konflik perundang-undangan yang membantu memahami, menganalisa konflik antara undang-undang atau antara norma hukum dan norma sosial. Yang ketiga adalah evaluasi hukum empiris yang melihat apakah hukum yang ada sesuai dengan kenyataan di masyarakat, apakah efektif, adil, dan bagaimana penerapannya. Yang keempat, mendorong perubahan sosial. Hukum bisa menjadi salah satu faktor yang mempercepat perubahan sosial atau juga sebagai cerminan perubahan tersebut. Bab ini membahas tentang dasar-dasar pemahaman mengenai sosiologi hukum, kedudukannya dalam ilmu hukum, serta hubungannya dengan sejarah dan filsafat hukum. Pengertian sosiologi hukum adalah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzillotti pada tahun 1882 dan berkembang dari pemikiran para ahli filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi hukum. Tujuannya adalah menjelaskan hukum positif yang berlaku melalui bantuan faktor-faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.M. Schott, tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab terjadinya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dalam kenyataan sosial. Di sini saya akan menjelaskan asal usul dan perkembangan sosiologi hukum, di mana sosiologi hukum pertama kali lahir dari perpaduan pemikiran dalam filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Fokus utamanya menjelaskan hukum positif dalam konteks faktor-faktor sosial yang mempengaruhi ilmu hukum. Kemudian di sini terbagi menjadi dua, yaitu law in books dan law in action. Law in books sendiri adalah kajian hukum sebagai norma atau kaidah tertulis, sedangkan law in action adalah hukum sebagai gejala atau proses sosial yang juga berinteraksi dengan ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Ruang lingkup ilmu hukum yaitu ilmu normatif, di mana kajian tentang hukum sebagai norma. Kemudian ada ilmu empiris, kajian tentang hukum sebagai fenomena sosial, termaksud sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sejarah hukum. Perbandingan hukum. Kemudian ada perbedaan dengan ilmu hukum normatif, yaitu di mana ilmu hukum normatif bersifat perspektif, sedangkan sosiologi hukum bersifat deskriptif dan empiris. Sosiologi hukum sendiri mempelajari hukum sebagai
dependent variable atau hasil proses sosial maupun independent variable yang mempengaruhi masyarakat. Lalu ada objek kajian sosial hukum yang dimana hukum sebagai alat pengendalian sosial proses pembentukan manusia sebagai makhluk sosial melalui kaidah hukum. Menurut Surjono Sukanto, bahwa ilmu hukum mencakup dua, yaitu hukum sebagai norma atau ilmu tentang pengertian dan kaidah hukum. Kemudian yang kedua, hukum sebagai gejala sosial termaksud sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Menurut pendapat para ahli, Surjono Sukanto, sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Kemudian menurut Sajipto Raharjo, hukum mempelajari tentang konteks sosial. Kemudian juga menurut R.O.J. Salman yang menganalisis hubungan hukum dan gejala sosial secara empiris. Yang terakhir menurut H.L.A. Hart, hukum terdiri atas primary rules atau kewajiban negara warga dan secondary rules, aturan, pengakuan, perubahan, dan pengadilan. Objek kajian sosiologi hukum ada dua, yaitu hukum sebagai alat kontrol sosial atau government social control. Yang kedua yaitu proses pembentukan manusia sebagai makhluk sosial melalui hukum. Ada juga 3 fungsi hukum, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dilihat dari sisi filosofis, yang dimana menjelaskan hukum mencerminkan nilai-nilai dasar masyarakat seperti keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban yang dikenal sebagai cita hukum. Menurut Rudolf Stemmler, cita hukum adalah panduan bagi hukum menuju cita-cita masyarakat. Sedangkan menurut Gustav Redbridge menilai cita hukum sebagai tolak ukur regulatif dan konstruktif. Sedangkan dalam konteks Indonesia, cita hukum berpijak pada Pancasila sebagai norma fundamental negara. Selanjutnya ada sosiologis hukum yang membahas kaidah hukum berfungsi jika dipatuhi masyarakat atau disebut teori kekuasaan, di mana hukum berlaku karena adanya paksaan. Kemudian ada teori pengakuan, di mana hukum berlaku karena diakui masyarakat. Yang ketiga komponen sistem hukum tersebut menjadi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Adanya komponen sistem hukum yaitu struktur institusi seperti polisi, pengadilan, dan DPR. Sedangkan substansi adanya aturan keputusan hukum. Kemudian budaya hukum yang berisi sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu ada yuridis yang menjelaskan tentang hukum berlaku secara sah jika dibuat oleh pihak yang berwenang sesuai bentuk dan materi, mengikuti prosedur yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ada 3 prinsip aliran sejarah. Yang pertama, hukum ditemukan, bukan dibuat. Yang kedua, hukum tumbuh dari hubungan sosial sederhana hingga kompleks. Yang ketiga, hukum bersifat khas bagi tiap bangsa, tidak universal. Kemudian adanya pengaruh sejarah dan filsafat hukum terhadap sosiologi hukum. Jika kita lihat dari filsafat hukum bertanya tentang hakikat hukum dan memberi dasar normatif bagi hukum. Merintis jalan bagi lahirnya sosiologi hukum dengan pendekatan kritis terhadap hukum positif. Adanya teori Das Sollen dan Das Sein, di mana Das Sollen apa yang seharusnya atau bersifat normatif, sedangkan Das Sein apa yang terjadi dalam kenyataan atau empiris. Kaidah hukum Das Sollen menjadi aktif jika ada peristiwa konkret Das Sein. Filsafat hukum juga berperan besar, terutama dalam mencari makna hakiki hukum.
Menurut Theo Hugibers, filsafat ada refleksi metodis dan sistematis untuk menangkap makna sejati realitas. Kemudian, S. Sumaryo menambahkan bahwa filsafat hukum meneliti dasar konkret, kaidah hukum das Solem, dan peristiwa empiris das Sein. Kaidah hukum bersifat pasif dan menjadi aktif bila ada peristiwa konkret. Dengan demikian, hukum das Solem memerlukan kenyataan sosial das Sein. Filsafat hukum membuka jalan bagi sosiologi hukum melalui pemikiran kritis terhadap sistem hukum positif, seperti dalam teori 3 nilai dasar hukum Gustav Redbridge, yaitu adanya keadilan, kegunaan, dan juga kepastian hukum. Rospound menegaskan bahwa hukum adalah proses yang berfungsi mengarahkan dan membina masyarakat atau biasa disebut law in action. Cardoso menambahkan bahwa kepentingan sosial memengaruhi hukum secara filosofis. Sosiologis hukum berfungsi menguji apakah hukum positif benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Adanya teori das Solem hal yang dapat kita simpulkan yaitu sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang menganalisis hukum dalam praktis sosial, bertujuan memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, menggabungkan pendekatan empiris, sosiologis dengan refleksi filsafat hukum, mengkaji hukum tidak hanya sebagai teks, tapi juga sebagai proses sosial yang dinamis, dipengaruhi oleh budaya, nilai, kekuasaan, dan struktur masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.